Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi bersama channel YouTube kebanggaan umat muslim semuanya yang selalu menyampaikan, selalu menampilkan perdiskusian yang ada di medsos ini ya teman-teman. Channel MBG atau Mimbar Berdiskusi Global ya. Channel ini dibangun khusus untuk menghadirkan perdiskusian ya antara Islam dan kekristenan ya. Kita akan menampilkan sebuah perdiskusian yang waduh ini keren banget nih ya. Kalau menurut saya sih ini keren banget karena apa? Di sini ada dua emak-emak ya yang lagi berdiskusi ya teman-teman ya, dua emak-emak ya. Di muslimnya Bunda Nora Aritonang, di Kristennya Karyana ya. Wah ini sama-sama dari Medan sana ya, Boru Batak sana dua-duanya ya. Tapi bedanya yang satu Bunda Nora ini seorang mualaf cerdas, cantik. Yang satu masih kekristenan yaitu di Advent ya, Bu Karyana ini. Ini seru banget untuk disimak guys. Karena isinya ini yang mereka sampaikan ini, yang mereka perdebatkan ini masalah ketuhanan, konsep ketuhanan ya, ketuhanannya Yesus ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke diskusinya. Tapi sebelumnya saya minta kepada rekan-rekan semuanya bantu di like, comment, subscribe dan di share ya. Biar channel MBG ini atau Mimbar Berdiskusi Global ini berkembang ke depannya ya. Dibantu ya teman-teman yang ikhlas, yang ridho ya. Selamat menyaksikan. Jadi di situ ada dua. Jadi Tuhan saya adalah bukan Tritunggal, bukan Oneness. Ada dua tahta. Ada dua tahta Bapa dan tahta Anak. Makanya dia sudah bertahta sebelum turun ke surga, dia sudah bertahta. Dan dia mati 30 berapa tahun kemudian dia bangkit, dia bertahta duduk di sebelah kanan Bapa. Itu jadi waktu manusia tidak ada tahtanya. Jadi waktu jadi manusia tidak ada tahtanya. Ya tidaklah. Oh, jadi mereka menolakku, manusia menghinanya, kalian tertuju mata kalian kepada manusianya. Bukan tertuju waktu dia jadi manusia, Kristen, dilahirkan Bunda Maria, dia bukan Tuhan. Bukan. Tapi Waktu dikatakan Oke. Waktu dia disalibkan, dia bukan Tuhan kan? Ya, dia mengatakan Eli Sambatani, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Dia berkata Iya, demikian waktu dia kepada disalibkan, dia manusia atau Tuhan? manusia lah, Nora. Kau nih. Berarti gak ada ilahinya ya? Enggak ada kan, meninggalkan keilahian. Dan dibilang Oke, ya sabar. Jadi tujuan Yesus mati di kayu salib kata kalian untuk menebus dosa. Berarti yang menebus dosa kalian manusia, bukan Tuhan ya? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saya tanya tadi. Tawa kau. Saya tanya. Mulai Jadi marah waktu Karyana. Yesus dilahirkan Bunda Maria, dia Tuhan bukan? Manusia, bukan Tuhan, Nora. Kan kata Susah kamu. kali pikiran Nora. Kau setengah otakmu nggak ada. Jadi aku tanya dulu sama Mulai kamu. menjadi Waktu dia dilahirkan, kepepet. dia manusia atau Tuhan? Kamu bilang manusia karena dia sudah mengosongkan dirinya. Nah, ketika dia disalib, yang menebus dosa kalian berarti manusia, bukan Tuhan. Betul tidak? Ini dulu dasarnya ya, kau dengar ini, udah kubaca nih. Astagfirullah. Kau jawab Wahyu. aja Karyana pertanyaan saya. Waktu Yesus dilahirkan, dia manusia atau bukan? Manusia. Ada sisi ilahinya enggak? Ada. Dia selalu Tapi dia kata bisa kamu menghidupkan orang dia udah mati. mengosongkan diri. Gimana sih? Ya, mengosongkan diri tapi dia tetap berdoa kepada Bapa di surga. Jadi kekuasaan itu diberikan Bapa sewaktu dia di dia bumi. mengosongkan diri. Ketika dia mengosongkan diri, sepenuhnya dia manusia. Apakah dia tetap Tuhan juga? On cam, Karyana on cam. Karyana on Ya cam. nggak ada mengakui dia Tuhan. Siapa yang memberikan dia Tuhan? Karyana on cam. Nah, berarti selama dia jadi manusia, ketuhanan keilahian dia tidak ada kan dalam dirinya? Iya, dari Bapa sumbernya, keilahiannya. Aduh. Selama dia jadi manusia karena dia sudah mengosongkan diri, berarti ilahinya nggak ada sama dia kan waktu dia jadi manusia. Yes, Betul. yes. Nah, waktu dia mati di kayu salib berarti manusia kan? Yes. Yang menebus dosa kalian berarti manusia, bukan Tuhan kan? Jangan kau bilang begitu. Kau salah. Ini beda. Buat Giliran kesini beda dia. Dengar. Jadi gak seru, akan. Dengarkan. Kamu lucu. Wahyu. Ya. Ini parah nih. Dengarkan. Karyana, di dalam Filipi kau katakan Yesus mengosongkan dirinya. Dia jadi manusia seutuhnya. Saya tanya,
pada waktu dia setelah dilahirkan Bunda Maria, ada nggak sisi keilahiannya? Tidak ada. Makanya dia berdoa. Makanya dia katakan Eli Eli lama sabatani. Nah, waktu mati dia di kayu salib manusianya kan? Iya. Berarti yang menebus dosa kalian manusia, bukan Selama Tuhan. manusia dia bisa bermujizat, datangnya sumbernya dari Bapa. Dia berdoa kepada Bapaknya. Selama Saya manusia, tidak tanya. Saya tanya sisi ilahinya masih ada nggak pada waktu dia jadi manusia? masih ada lah diberikan Bapa. Lah, tapi Buktinya katanya dia menghidupkan mengosongkan Lazarus. diri. Dia menghidupkan Lazarus, blokok. Dia katanya mengosongkan diri. Jadi apa yang dikosongkannya? Parah Karyana. Kalau Kantongnya. dia tidak mengosongkan diri, kau terbakar Nora, hangus kau. Makanya saya tanya, waktu dia mengosongkan diri sepenuhnya, apakah masih ada sisi ilahinya? Masih. Lah, tapi kata kau tidak. Lah, sekarang Lah. dari mana bilang? Dari Bapa di sorga. Dia mengosongkan milik dia sendiri. Melalui Roh Kudus dia berdoa kepada Bapaknya. Jadi dia mengosongkan dirinya, dia mengosongkan Nora. dirinya sendiri, sementara keilahian Bapa masuk lagi sama dia. Iya, dia memberikan 5.000 orang makan. Dengar. Ketawa gigimu. Dengar. Memberikan makan 5.000 orang. Parah. Enggak keilahian itu. Bang Jemi. Bang Jemi. Ketika Kaliana, Yesus Kaliana, memberikan tunggu makan dulu, 5.000. Kaliana. Itu Sebentar. keilahian enggak? Keilahian enggak? Kaliana, kau bilang, sebentar. Dia menghidupkan Yesus- orang mati keilahian enggak Bang Sabar Jemi? Aku dulu, kan tanya sabar kau dulu. Nora, aku kan tanya Sabar kau. dulu. Kau rese-rese bilang, kau bilang Yesus mengosongkan ilahian dia sendiri. Yang masuk ke dalam dirinya adalah keilahian Bapa. Pertanyaan saya, jadi apa tujuannya dia mengosongkan keilahian dirinya? Toh juga keilahian Bapa masuk juga ke dalam dirinya. Apa tujuannya? Ya iyalah, kalau dia Untuk bercahaya apa? datang kau hancur. Loh, sekarang bisa. pada waktu keilahian Bapa masuk ke dalam diri Yesus, apa nggak hancur juga? Tidaklah, beda. Ini beda Keilahian sama- Yesus masuk ke dalam, kalau keilahian Yesus ada dalam dirinya, hancur. Contoh waktu Musa dia ada tiang api, tiang awan, ada bersinar, itu terbakar kaum Musa. Nah, ini termasuk dia di Gunung Sinai, ya, terbakar. Kau Itu dengarkan. contoh. Kau dengarkan saya. Katanya Tuhannya Musa berfirman di dalam Keluaran 33, apa dikatakan? Tidak ada yang dapat memandang aku itu dapat hidup. Yang memandang Ya, itu aku belum mengosongkan diri dia. Di situ belum mengosongkan diri. Nah, itu roh siapa yang ada? Roh Tuhan Tuhan siapa? kepada itu dikatakan kepadaku diberi kuasa di surga dan di bumi. Di Tuhan bumi siapa? itulah dia. Yang berfirman kepada Musa, Tuhan siapa? Ya Tuhannya kami. Siapa Tuhanmu. namanya? Oh, nggak ada namanya Oh. Elohim. Bukan Yesus. Bukan, karena Yesus Belum itu dilahirkan. dikatakan berilah namanya Yesua Hamasya. Oke, sekarang gini. Makanya lo Elohim. Nora. Ya, sabar. Saya ikuti narasi kamu. Setengah masih. Sabar. Elohim mengatakan kepada Musa, tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku, sebab yang memandang wajahku itu pasti akan mati. Itu Elohim. Nah, tiba di dalam perjanjian baru, di dalam Filipi, Yesus datang mengosongkan dirinya. Keilahian dia hilangkan, dia kosongkan. Masuk keilahian Bapa. Sementara Bapa sudah mengatakan, Elohim mengatakan kepada Musa, yang memandang wajahnya Nggak Bapa. ngerti dia. Nggak ngerti Loh. dia. Loh, sekarang begini. Kekosongan, apa yang dikosongkan oleh Yesus? Dengar ya. Ketika dikatakan Elohim Seru ya berkata kalau tidak bisa. para emak-emak berdebat. Apa yang dikosongkan oleh Yesus menurut Filipi? Nah, sekarang yang dikosongkan kemuliaannya. Kemuliaan artinya Bukan? Ilahinya bukan? ya kuasa artinya gini. Jawab dulu. Apa yang dikosongkan di dalam diri Yesus? Ilahinya atau Mulai bukan? panas guys, mulai panas. Keilahian yang tidak bisa kamu pandang, kamu lihat. Keilahian Yesus atau keilahian Bapa? Jadi ketika dia mengosongkan diri, Saya kuasa bertanya penuh keilahian siapa yang dikosongkan oleh Yesus? keilahian dia sendiri kan di situ, di Filipi baca. Oke, Keilahian berarti Yesus mengosongkan diri. mengosongkan dirinya, mengosongkan keilahiannya sehingga dia menjadi manusia yang sempurna, betul? Ya, Nah, ketika dia membuat mukjizat, keilahian siapa yang dia pakai?
Bukan di keilahian siapa yang dipakai? Dia berdoa kepada Bapa Roh Kudus yang mengutus kekuatan Saya kepadanya. bertanya, ini ada dua ilahi, satu ilahi Yesus, satu ilahi Bapa. Di dalam Filipi, Yesus datang ke dunia mengosongkan dirinya. Ilahinya nih kosong. Kamu mengatakan keilahian Yesus yang kosong. Pada waktu membuat mukjizat, keilahian Bapa yang masuk, betul? Ya, dia meninggalkan, arti mengosongkan itu meninggalkan. Kalau keilahian Bapa yang masuk, berarti Elohim, bukan keilahian Yesus, betul? Salah kau, Elohim itu nggak ngaku sebutan. Lah, Bapak itulah kau sebutan nggak bukan? ngerti. Bapak sebutan Nggak bukan? tahu kan arti Elohim Bapak apa? sebutan atau bukan? Saya tanya, Bapak sebutan atau bukan? Ya, Ya, jadi apa bedanya Bapak dengan Elohim? Sama-sama sebutan. Ini ada adu banding pelanggaran. Tolong dong kau udah subscribe nggak layar ngerti sama kan? laporannya Jadi teman-teman ya. udah tahu aku Apa maksudmu. bedanya Bapak dengan Elohim? Sama-sama gelar. Ya, udah tahu aku maksudmu. Maksudmu gini. Nah, sekarang Nora. saya tanya, kalau keilahian Bapa yang masuk ke dalam diri Yesus, kenapa tidak musnah? Seru ini, seru. Berarti Elohim ini tidak konsisten. Ini menarik, Karena ini dia menarik. berkata- Dengar. karena dia berkata, Menarik, Oke, menarik. aku jawab. Sabar, Karyantul. Sabar. Aku jawab. Elohim berkata apa? Tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Sementara ketika Yesus datang ke dunia, kau sendiri yang mengatakan Yesus mengosongkan keilahian dia. Pada waktu membuat mukjizat, keilahian Bapa yang masuk. Jangan kau lupa, kalau kau mengatakan Bapa dengan Elohim berbeda, berarti Tuhannya Musa Udah. itu bukan yang kau sembah, tetapi yang kau sembah udah, adalah iblis. udah, biar ku jawab. Maka dikatakan sesungguhnya Bapak mulai menjadi iblis. Biar Udah aku adil jawab, on Nora, cam tuh. dong Karyana. Biar Udah? adil on cam Udah bisa dong. aku jawab? Biar adil. Ya, aku jawab ya. Tuhan Ya, kau nggak oke. konsisten. Kamu aku bilang tadi keilahian Bapa yang datang kepada Yesus. Bukan Bapaknya yang turun ke bumi, melainkan rohnya. Saya tidak kuasa bilang roh. keilahian Bapa. Saya tidak bilang Bapa yang turun ke bumi. Keilahian Bapa yang masuk ke dalam diri Yesus, betul? Iya, betul, Nah, betul. Melalui Roh sementara, Kudus. sementara apa kata Elohim? Tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku. Bodoh kali kau, Nora. Aduh, mati. Karena begini, keilahian Bapa, keilahian Bapa ada pada diri Yesus nggak? Keilahian Bapa ada pada diri Yesus nggak? Nora, aduh, kasihan aku nih. Kau benar, benar. Keilahian Bapa ada pada diri Yesus nggak? Ada, tapi bukan. Nah, Bukan Bapak mulai, yang turun, mulai. bukan Mulai Bapak yang memanas, datang menghampiri, melainkan kuasanya. Blokok. Oke, saya ikuti jalan kau ya. Kalau memang kuasa Bapa yang turun kepada Yesus, apa tujuan Yesus mengosongkan diri? Ya, supaya dia membaur menjadi manusia, kan ada di Filipi itu. Menjadi sama dengan manusia. Kalau dia membaur menjadi manusia, ilahi Yesus Tujuannya- bisa berbuat kuasa. Dengar dulu Sabar. tujuannya. Sabar. Tujuannya. Keilahian Yesus bisa berbuat kuasa. Lebih banyak pertanyaan daripada sabar menjawab. dulu dong, Lebih banyak Karyantul. pertanyaan Sebentar daripada dulu. menjawab. Oh, sebentar dulu. Sebentar Aneh, dulu. aneh. Gak usah jawab terlalu Aneh. panjang. Kau jangan kayak pendeta yang suka Aneh, beri aja. aneh, aneh. Sabar dulu. Kalau keilahian Bapa Pertanyaannya bisa 5 membuat kilo, kuasa, yang jawab sabar 1 dulu. kilo. Oh, alah, Kalau Tuhan. keilahian Bapa bisa membuat Makin panas, kuasa, makin panas. keilahian Yesus juga bisa membuat kuasa. Apa bedanya keilahian Yesus dengan Bapa? Sama-sama bisa berkuasa. Dengar, ketika Apa? Yesus di bumi, ketika dia menjadi manusia, kuasa hanya datang dari Bapa melalui Roh Kudus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dari Bapakku yang di surga. Berarti keilahian Yesus tidak ada gunanya dong. Kok nggak ada gunanya? Ketawa iblis. Ketawa Berarti iblis. keilahian Yesus tidak ada gunanya. Panas dengar ketawa Bunda Nora dia panas guys. Aku tidak Dengar. dapat berbuat apa-apa dari diriku sehingga dia diberi kuasa oleh Bapaknya. Berarti fix Yesus tidak ada keilahiannya. Adapun aja, Nora. keilahiannya tidak berguna sama sekali, Karyantul. Jangan kau jadikan tunjukkan. manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, toh juga dia mendapat Dengar. kuasa dari Bapaknya. Nora. Oh, Ingat ya, Bapaknya, yang kabur semua nyemot, manusianya. yang gantian, kabur Roy. dari Gantian. diskusi ini nyemot, yang kabur nyemot ya, ingat ya. Tapi layar teman-teman ada pelanggaran ini, Ya, tetap layar ya. gantian ya, dengar. Jangan kau buru batak, aku buru batak ya, dengar. Ya, baru ini batak. pun emosian. Kau Kata emosi. Yesus tidak ada ilahi. Kalau jumpa aku sama kau main kita ya, dengar. Wais. Yesus tidak ada ilahi, gak hebat ah. Apa?
Nggak apa-apa, nggak hebat. Memang Yesus nggak ada ilahi. mereka menolak bukan? Aku tidak Kau lah dapat salah satu yang menolak Yesus. apa dari diriku sendiri, ternyata nggak ada. Aku udah punya ilahi. Udah, aku mute, kau diam. Aku diam. Mulai kabur ya. Baru Batak satu ini kabur, kalah. Ingat ya teman-teman, ini sesuai tema nih, yang kabur. Akang. Dia tadi sudah mengaku, ya iya, keilahian Yesus itu tidak bisa berkuasa karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya kuasa Bapa lah yang masuk ke dalam diri Yesus yang bisa melakukan mukjizat. Berarti keilahian Yesus sama sekali tidak ada. Apa gunanya kau sembah dia? Iya, nggak ada. Udah boleh aku bicara 2 menit? Boleh Boleh bicara? Karyanto. Satu. Udah, jangan banyak kali apamu, cincongmu. Nih, dengar ya. Biar adil on cam Kalau dong, Karyono. Biar adil on cam Kian. dong. Jangan kau bilang aku on cam tengah malam ini. Dengar. Belakuk. Udah bisa aku bicara? Yes. Dengar. Coba kau buat contoh orang yang lahir dari manusia, dia bisa sempurna, tidak melakukan dosa walau seujung rambut pun. Coba kau tunjukkan di semesta alam ini. Siapa? Siapa? Dua. Sabar. Tunggu aja dulu. Ya. Dia memberikan sempurna, contoh ya. kepada manusia yang sempurna. Hendaklah kau sempurna seperti Bapakku yang di surga sempurna adanya. Itu kata Yesus. Kedua, sekarang Yesus yang kau hina-hina itu sudah bersama Bapa di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Mau apa kamu? Kok kamu bilang sekarang ini dikatakan di Filipi dia meninggalkan keilahiannya. Sekarang keilahiannya kembali kepada dia. Kamu mau apa? Jawab. Dua-duanya jawab. Aku mute. Waktu dia ditampar keilahiannya kemana? Waktu dia ditampar. Bilang, jangan kau bertanya lagi kembali. Waktu dia ditampar, dia dicambuk, dia Jawab digebukin, dulu. dia diludahin. Dia disalibkan, keilahian dia kemana? Untuk itu aku datang, Nora, kata Yesus. Untuk itu aku datang menebus Jadi dia dosa datang menjahat hanya itu, untuk Nora. ditampar. Dia datang untuk Kau ditampar. cari dulu di semesta alam ini ada nggak manusia lahir dari dosa, manusia dosa Saya ragu, yang tidak enggak, sebentar yang Karyana. Saya sempurna ragu dengan seperti pernyataan Bapa di kamu. sorga. Saya ragu dengan pernyataan kamu. Saya ragu. Kau Sekarang berikan saya pada tanya. aku contoh Saya manusia sebentar. seperti Yesus. Saya tanya Karyana. Yesus ini manusia sempurna. Seru ya. Iya, manusia sempurna tidak melakukan dosa. Kamu Artinya bertanggung jawab dengan narasi kamu ya. mati aku untuk itu. Mati. Berarti dia sempurna. Ya? Aku mati untuk itu, tahu? Oke, sekarang saya tanya, apakah Tapi kalau sebaliknya kau mati ya, Nora. Kalau sebaliknya kau dikutukan kau ya. Apakah Kau mati kau ya. sabar. Apakah kesempurnaan Yesus, manusia sempurna sama seperti kayak kamu, saya dengan yang lain yang Kau sempurna? cari seperti dia di semesta alam ini ada manusia dosa. Dia sempurnanya, apakah lahir dari kesempurnaan manusia dosa, sempurna tanpa dosa. Bentar, ibu-ibu, aku potong. Jangan sumpah-sumpah gitulah. Kita cuma diskusi kok. Nah ini Pak Jemi cerita nih. Iya Bang Jemi. Biarin. Apakah kesempurnaan kemanusiaan Yesus sama seperti saya, kamu, Bang Jemi, Ustadz Miftah? Itu dulu. Tapi itu Seperti itu melebihi dari sempurnanya, kau ya. manusia dosa, manusia laknat kau. Itu kalau sempurna bukan soal dosa, beda kalau dosa. Nah, Apakah aku membahas kesempurnaan Yesus? Aku membahas dosa. Sabar dulu. Apakah kesempurnaan Yesus itu sempurna manusianya sama seperti kamu, saya, Ustadz Miftah? Iya. Oke. Kalau Maksudmu begitu, dia cacat. Oke. Kalau begitu, kesempurnaan Yesus yang ada sama seperti manusia yang lain tanpa ada kurangnya fisik, apakah dia mempunyai hasrat untuk seksualitas? Nah, Tidak. harusnya harusnya sama kayak kita kan. Kau pikir kalau ada seksnya baru sempurna, salah kau. Manusia dosa, manusia laknat kau, terkutuklah kau, Nora. Jangan gitu, Karyana. Bentar, izin. Jangan keluar mau main kata-kata aja kasar. pikiranmu. Mau berapa lagi sama kau? Karyana, bentar, jangan keluar kata-kata kasar. Diskusi yang sehat ya. biar. Bunda Biar, Rahma, biar, Bang Wan, biar. Assalamualaikum Aku warahmatullahi sekali wabarakatuh.
Tap-tap layar Karena teman-teman dia ya. udah rungkatkan aja rungkatkan. Salam. Ini Ini orang laporannya ini digas memikirkan teman-teman, seks. laporannya digas kena Dia pelanggaran. memikirkan Sabar seks. sayang, sayang sabar sayang. Tenang, slow sayang. Kau pesental kau Nora. Ada saya Woi. tanya, apakah kesempurnaan Kau Yesus penjilat itu Islam. dimiliki oleh Penjilat manusia Islam lainnya kau. tanpa Kau kekurangan penjilat fisik? Islam. Bertahu kau ya. Kau penjilat Islam. Gak lebih Saya kau dari bertanya, loh. sampah. Kau sampah. Paham? Loh, saya bertanya Karyantul, apakah kesempurnaan Yesus, manusia sempurna sama seperti kamu, saya, Ustadz Miftah dengan yang lain, tanpa kekurangan fisik, kamu bilang yes. Nah, Boleh giliran dijawab? saya tanya, giliran saya tanya, apakah manusianya Yesus yang sempurna itu, dia memiliki hasrat seksualitas, kau mengamuk. Orang Boleh yang aku jawab? kurang fisik aja, Ya, karena kau pikiran disabilitas, seks. itu ada seksualitasnya loh. Jangan ngomong kau terus ngomong. Berarti dia abnormal. Dia nggak normal. Karyana. Ya kalau sama-sama kita berarti ya Udah bisa punya aku itu jawab? hasrat Udah itu bisa? ya. Ya silakan. Kenapa Oke. itu ditolak? Anak-anak balita punya titik nggak? Punya titik nggak anak-anak Tapi balita? kan masih kecil, Punya. belum punya Dia- nafsu. Dia, menurutmu apakah dia ada berkeinginan untuk bernafsu? Karena dia belum berakal sayangku cinta. Yesus sudah 33 tahun. Nggak berakal. Masa dia kayak Nggak bayi? berakal. Mama, aku mau bermain di Oh, menurutmu yang normal itu harus main seperti kau. Karyana, kau membuat manusia yang dilahirkan Bunda Maria yang sudah Bukan berumur itu 33 yang diberikan tahun. contoh sama Yesus, Seru, Nora. Kau seru ini, ngomong guys. goblok. Hei, 8 hari dia Jangan ngomong main disunat, aja. dia dipotong Kau titiknya, bilang nggak woi. sempurna. Mulai kasar Dia dia, itu sudah mulai kasar. balik. Dia tuh normal. Kau menjadikan dia abnormal, kurang ajar kau Karyana ya. Kau yang kurang ajar anjing. Kasar Gak ngomongnya. ada Dia mulutmu. Bahasa kasihnya jangan keluar Karyana. Kok bahasa Aku baru ini kasihnya kasar keluar? kasar aku sekali ini Kang. Enggak, Ya, apa? ini kebiasaan ini. Loh, salah nggak saya ketika saya mengatakan Ngomong kau terus, bertanya, ngomong kau terus. apakah Yesus yang katanya manusia sempurna seperti saya, kamu, Ustadz Miftah dengan Bang Wan yang lain di room ini ataupun yang di bawah ini tanpa kekurangan fisik, apakah dia mempunyai hasrat seksualitas? Kamu marah seolah-olah kau buat dia tidak normal. Hei, orang yang disabilitas saja itu masih ada seksualitasnya loh. Betul. Wajar, normal. Manusia dosa, Nora. Oh my God, Ya. Karyana. Itulah manusia dosa seperti kau. Karyana aja, Karyana aja bisa. Karyana emosi, Karyana Aku emosi. bisa kumatikan nafsuku, tahu kau? Udah bisa kumatikan nafsuku. Buktinya aku nggak dengan laki-laki Karyana kayak bisa kau. jatuh cinta loh. Enggak. Bukan itu, untuk itu Yesus datang. Bukan untuk itu. Pastor-pastor saja kebanyakan Kau sudah terjadi manusiawi, pencabulan kepada kedagingan kau, suster-suster. Nora, kedagingan. Itu arti dari mana kau tahu kalau Yesus tidak mau pacaran? Dari mana kau tahu? Jadi kau bilang kalau itu anjing yang sana main itu sama seperti kau. Ya udah, samalah. Berarti kau seperti anjing. Udah. Kenapa kau Karyana? Yesus Marah-marah manusia dia. sempurna. Kasar lagi Nora, bahasa. Katanya carilah katanya di jalan antara kasih. semua manusia yang sempurna kayak Yesus. Saya ambil poinnya. Kau mengatakan sendiri dari muncung kau itu, yang penuh kasih itu, yang katanya kau muncung. ajaran kasih kima, ya kan? Ya, agak Nah, tertipu. kau mengatakan Yesus itu manusia yang sempurna. Bibirmu disuntik-suntik itu, Nora. I love you Jesus, I love you Jesus. Mwah, mwah, mwah. Gitu loh. Matilah kau. Tapi ketika loh. Tapi ketika saya tanya, apakah kesempurnaan manusia Yesus memiliki hasrat birahi, seksualitas? Kau Bukan mengamuk. untuk itu Yesus datang. Dia datang. kau dari untuk mana hina-hina. kau emang? Dia ada Kau bilang. hina-hina. Dia datang Loh. bukan untuk bernafsu-nafsu. Itu Loh, kau contoh dari kepada mana manusia. kau? Makanya kau bilang di surga itu main. Coba ada Bible mengatakan begini. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk Melayani. Pakai lahian. Ketawa iblis kau. Aku datang bukan untuk dilayani. Itu dalam kesucian. Kesucian. Untuk apa dia Di dalam datang? kesucian. Orang suci Aku tidak datang main. bukan-
Oke. Sekarang saya tanya. Pada waktu Yesus mati, siapa yang menjarahi kuburnya? Udah kau ngomong sendiri kau. Maria Magdalena. Pada waktu Yesus mati, siapa yang menjarahi kuburnya? Pada waktu Yesus, siapakah perempuan pertama kali yang dijumpai oleh Yesus? Hayo. Pada waktu Yesus digantung di kayu salib, perempuan siapakah yang meminta kepada Yusuf dari Arimatea untuk menurunkan mayat Yesus? Hayo. Siapa perempuannya? Setahu saya inisialnya MM. Ingat ya, temanya ini yang kabur. Nye. Dia lebih bagus dia mute daripada dia kabur. Ayo, saya kasih kisi-kisinya. Pertama, perempuan yang ada di hadapan Yesus ketika Yesus disalibkan adalah si MM. Kedua, perempuan yang meminta kepada Yusuf Arimatea untuk menurunkan mayat Yesus dari tiang salib adalah inisialnya MM. Ketiga, perempuan yang menjarahi kubur Yesus adalah si MM. Keempat, perempuan yang pertama kali dijumpai oleh Yesus ketika Ini dia bangkit. penjahat penfitnah ini semua orang ini. Siapakah dia? Matilah kau Nora. Terkutuklah kau. Ya, itu Maria Magdalena itu. Penfitnah nomor 1 kau. Iya. Dengar. Loh, saya Dengar. punya data. Yesus Saya sendiri. punya data. Loh, Ya, Yesus tidak pernah mengaku Maria itu ibunya, paham? Maria Magdalena ibunya. Ya, bahasa Iya. kasihnya Dia keluar. tidak. Kenapa kau bilang kena Maria Magdalena ibunya? Loh, Makanya perempuan yang pertama kali Yesus dijumpai tidak oleh Yesus mengatakan siapa? Maria ibunya. Kalau Maria Pertama kali yang Magdalena dijumpai oleh datangnya. Yesus siapa? Perempuan pertama kali yang dijumpai oleh Yesus. Terserah kau Nora, kau penjahat ulung terjahat di dunia. Harusnya ada pakai data, saya pakai data. Mati yang kau di asli, neraka sama dengan iblis. Begitu lama kau nanti di iblis. Ibu Karyana, saya tunjukkan. Pemfitnah nomor Ya. 1. Oke, saya tunjukkan sama Ibu Karyana ya. Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada seorang perempuan. Apakah Ngomonglah kau ibunya terus, ngomong kau terus. atau Ngomong bukan? kau terus penggila Islam. Oke. Kita buka di dalam Yohanes 20. Nomor 14. Kabur. Sesudah berkata Bentar lagi kabur demikian, Karyana. ia menoleh ke belakang. Siapakah yang menoleh ke belakang? Yes, Maria Magdalena. Terus apa dikatakannya? Dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Karyana Maria. marah, Maria siapa? lihat gaya Bunda Maria Nora. Magdalena. Jadi perempuan yang pertama kali dijumpai oleh Yesus ketika Yesus bangkit adalah Maria Magdalena. Detik-detik Karyana pingsan. Nama Karyana. Saya udah kasih kisi-kisinya. Inisialnya MM. Karyana, kenapa saya larikan ke MM? Begini Karyana. Kalau Karyana, dia belum punya suami. Dia masih punya orang tua. Ketika Karyana metong, siapakah yang mengurus mayatnya? Pasti Oke, ibunya lah. aku lebih baik monyet kenapa daripada sih mendengar Kabur dia kabur hina-hina guys. ini. Kabur, Aku guys. lebih baik monyet daripada mendengarkan kau selamat tinggal. Lebih baik monyet aku daripada mendengarkan penghina seperti Nora. Bukan menghina itu. Ya, ada jadilah dalam kau ayatnya gimana penghina sih? sedunia. Kabur. Kabur dia kabur. Karyana kabur guys. Kata Karyana tadi aku lebih baik monyet. Kalah dia guys. Aduh, kabur Karyadut. Nah itu ya teman-teman, pada diskusian atau perdebatan antara Bu Karyana menghadapi Bunda Nora ya. Ini seru banget untuk disimak guys. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada pihak-pihak yang tersinggung ya. Ini hanyalah diskusi biasa, diskusi tentang ajaran ya. Ya kalau Karyana tadi bahasanya kasar ya mungkin seperti itu di mereka diajarkannya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe dan di share ya channel MBG ini, biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.